Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk memantau perdagangan saham menjelang penutupan perdagangan di akhir pekan. Kita akan lihat langsung pemirsa, ini langsung dari Bursa Efek Indonesia, pergerakan indeks harga saham gabungan pada pukul 15:25 waktu Indonesia Barat berada di level 8.302 atau ada penguatan 0,9%, ini hampir 1%. Untuk trading value atau nilai transaksi pemirsa hingga saat ini mencapai 32 triliun rupiah. Kalau kita melihat pemirsa, untuk level terendah pada hari ini berada di level 8.167 dengan penguatan ataupun level yang paling tinggi pada hari ini di level 8.408. Pemirsa, kalau kita melihat perdagangan akhir pekan pada hari ini cukup berbeda dengan apa yang terjadi di pergerakan saham di regional. Kalau kita pantau pemirsa saat ini untuk pergerakan Nikkei 225 ini melemah 0,10%, kemudian Hang Seng turun cukup dalam 2,07%. Yang mana juga untuk bursa di Amerika Serikat juga didominasi pelemahan, ada S&P 500 ini turun 0,13% dan juga Nasdaq yang turun 0,72%. Ini artinya pemirsa untuk pergerakan indeks harga saham gabungan tidak sejalan dengan pergerakan bursa secara regional ataupun secara internasional di Amerika Serikat. Ini dikarenakan ada sentimen positif dari dalam negeri. Tidak hanya ada perhatian dari pemerintah karena ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Menko untuk menyatakan ada beberapa arahan mulai dari mendorong percepatan demutualisasi, kemudian terkait dengan penguatan governance dan juga tata kelola keterbukaan publik, dan juga yang terakhir terkait dengan menaikkan limit investasi dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20%. Di satu sisi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini juga dipengaruhi beberapa faktor, ini salah satunya respon positif dari pasar terkait dengan langkah OJK setelah mendapat tekanan dari MSCI terkait transparansi free float dan juga struktur pasar modal di Indonesia. Adapun langkah yang diambil adalah reformasi metodologi data free float yang dipublikasikan oleh BI dan juga KSEI. Kini data tersebut akan menekankan kepada saham yang benar-benar dapat diperdagangkan secara publik dengan mengecualikan kategori investor tertentu yang selama ini dianggap kurang mempresentasikan likuiditas pasar. Tujuannya pemirsa meningkatkan akurasi data yang menjadi rujukan investor global. Selain itu, OJK juga berkomitmen menyediakan informasi yang lebih lengkap dan transparan mengenai siapa saja pemilik saham pada porsi kecil di bawah 5%. Dengan data dibuka, ini kemungkinan distorsi harga dan manipulasi akan lebih mudah dipantau. Selain itu, mandat free float minimal 15% dan juga exit policy untuk emiten. OJK akan memberlakukan aturan baru yang mewajibkan perusahaan tercatat memiliki minimum free float 15%. Emiten yang tidak memenuhi syarat dalam jangka waktu tertentu akan dikenai exit policy, termasuk potensi delisting, sehingga memperdalam likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investor institusional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.